Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Rifki Majid. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendeteksi suhu dan juga kelembaban ruangan menggunakan sensor DHT11 dengan microcontroller ESP8266 atau Node MCU. Nah, adapun data yang sudah direcord tadi akan kita masukkan ke dalam database. Nah, database-nya itu nanti akan display juga, akan terkoneksi dengan graph yang akan tampil di website. Yang pertama-tama, kita akan buka SAM untuk mengaktifkan live server atau localhost server. Terus kita buka localhost/php-myadmin untuk membuka atau mengakses database lokal milik kita. Nah, jika belum meng-create database, kita bisa meng-create di tombol new yang sebelah sini. Dan jika sudah, kebetulan saya sudah, jadi tinggal buka aja database-nya, nama IoT, tugas 3, terus dengan table sensor. Nah, di sini ada 4 kolom. Yang pertama ID, temperatur, humidity, dan juga tanggal. Coba kita akan mempush database. Nah, ya. Nah, dia akan masuk dengan temperatur 65 dan humidity 80. Kita refresh, apakah datanya masuk? Lalu kita buka datanya dulu. Apakah ada yang salah di dalam sini? Ada pun yang diubah di load PHP ini pada bagian if, di deklarasi temperatur untuk koneksi dengan database-nya juga. If diganti dengan humidity, dan juga pada bagian bawah eh, ada tabel insert into, kita beri temperatur, humidity, dan juga tanggal. Nah, adapun value get-nya kita juga ganti temperatur dan juga humidity. Dan jika berhasil, maka new record create successful. Dan jika tidak, maka akan error. Yang error seperti ini. Oke. Coba kita insert lagi apakah dia buat koneksi.php. Oh, nama database-nya belum sesuai. Lupa di save. Database disamakan ya dengan yang di PHP admin ya, supaya dia bisa masuk ke database. Nah, jika benar, maka akan muncul pesan localhost say new record create successfully. Itu merupakan tampilan dari pesan yang ada di load.php pada baris 33. New record create successfully. Nah, jika tadi muncul kesalahan seperti yang saya lakukan tadi, maka akan muncul error .sql br bla 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 bla. Oke, jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita refresh apakah di datanya masuk. Nah, cukup masuk ya. Jadi temperaturnya 65, humidity 90.
Dan juga tadi jangan lupa ya, buat di htdocs-nya kita create eh, apa namanya folder dengan nama IoT_223 yang berisi data-data eh, yang ada untuk mempush data ke database. Jadi file yang sudah kita masukkan akan di-push ke database dengan file ini tadi. Oke, jika sudah, kita buka Arduino IDE-nya. Jadi kita akan mendeklarasikan source code yang sudah saya buat. Oke, mulai dari bagian atas, include ESP8266 untuk deklarasi library dari OTMCU-nya. Kemudian di HT11 ini, di HT.h untuk deklarasi sensor di HT. Kemudian ke bawah kita masuk ke event lagi di HT type, di HT11. Nah, kita menggunakan di HT11. Kemudian untuk pada bagian sini untuk deklarasi server dan juga WiFi-nya. Nah, untuk server ini kita bisa melihat di command prompt dengan mengetikkan ipconfig. Jadi pada bagian LAN adapter kita copy aja yang IP v4 address ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke server ini. Oke, karena sudah sama jadi nggak perlu berubah ya. Nah, di sini untuk deklarasi WiFi yang kita gunakan, dan ke bawah kita menggunakan DHT pin di pin D1 dengan GPIO 5, dan di pin D2 kita gunakan lampu berwarna biru untuk menampilkan apabila nanti dia suhunya di atas 30 derajat, maka lampunya akan menyala, yang menandakan bahwa suhu sudah mulai terasa panas. Sini inisialisasi di hati sensor, kemudian ke bawah lagi ini untuk output lampunya. Juga di sini untuk deklarasi WiFi, jika WiFi-nya connect maka dia akan muncul WL connect. Credential accept, connect to WiFi. Kemudian kita jalan di serial bagian 11.115.200. Kemudian di sini untuk deklarasi pembuatan temperatur dan juga humidity setiap 10 detik. Jadi setiap 10 detik kita akan menaikkan data dari node MCU ke database-nya. Dan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, untuk di get ini sendiri, kita cocokkan IoT sesuai dengan database kita, tugas 3 ya. Oke. Kemudian server masih sama, humidity temperatur sama. Nah, di sini untuk menampilkan humidity, temperatur, dan juga heat index pada bagian output nantinya. Nah, di sini untuk menampilkan atau menyalakan lampu, yang mana jika kondisi di atas 30 derajat Celcius, maka lampunya akan menyala dan akan memunculkan suhu cukup panas, segera nyalakan kipas. Nah, apabila suhu kurang dari itu, maka lampunya akan mati dan display akan menunjukkan suhu sejuk. Semoga harimu menyenangkan. Dan kita colokkan saja. Dan juga kita upload. Oh ya, kita berjalan di serial port COM6 dan juga menggunakan library RootMCU 10. Oh iya, untuk
Untuk pendeklarasian hardware-nya, kita langsung lihat saja. Nah, untuk di HT11-nya kita konekkan ke pin D1, dan juga untuk pin plus dan juga minus kita konekkan ke 3 volt dan juga ground. Nah, untuk lampu kita masukkan ke pin D2, kemudian dikonekkan juga dengan pin plus. Pin minnya kita konekkan dengan pin negatif. Kemudian jika sudah, maka akan muncul di serial monitor start koneksi ke server, connect to server. Nah, jika connect dia akan muncul connect to server. Nah, di sini muncul humidity-nya 81%, kemudian temperatur 27,6 derajat Celcius dan juga 81,868 derajat Fahrenheit dengan heat index 31,25 derajat Celcius. Nah, itu tadi merupakan output dari pesan yang di atasnya. Nah, ini ya, baris ke 91 hingga baris ke 99. Nah, untuk suhu sejuk ini merupakan output dari perulangan yang sebelumnya, yang ini. Jika outputnya suhu sejuk, maka lampunya akan low. Karena suhunya atau temperaturnya kurang dari 30 derajat Celcius. Oke, jika sudah, kita akan coba koneksikan ke servernya. Oke, kita buka, kita refresh, apakah datanya masuk, naik ke sini. Oke, datanya masuk ya. 27, temperatur, humidity-nya 80. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ke koneksi ke server. Kita buka ini, gas 3. Di grafnya, oh iya, jangan lupa kita coba konfigurasi iot.sql-nya. Disesuaikan dengan yang ada di database. ID, tanggal, jarak. Karena kita nggak pakai jarak, maka kita akan ganti dengan temperatur. Terus samping temperatur dan juga humidity. Nah, tanggalnya kita taruh di bawah. Karena dia pada array terletak ke indeks ketiga. Nah, kalau udah di save, kita insert aja di database-nya, import. Kalau udah, go aja. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan display yang akan kita tampilkan nanti di browser. Ini kita buka folder graph, kemudian buka index. Kita akan setting dikit-dikit di sini yang akan memunculkan temperatur dan juga humidity pada bagian browser. Kita ubah temperatur chart.
Nah, jadi dia ngambil data dari live server data.php yang di sini. Jadi di sini kita hanya mengganti nama-nama ini aja, variabel store, temperatur. Jadi gambaran kasarnya ini merupakan tampilannya aja sih, kayak folder PHP-nya atau si pembangun website itu sendiri. Jadi untuk datanya sendiri nanti diambil dari live server data. Oke, jika sudah di-save, kita konfigurasikan di koneksi. Database diganti IoT slash 3. Kemudian di live server, nah ini yang fungsi mengambil data dari database ditarik menuju ke file PHP-nya ini. Nah, database-nya kita ganti IoT slash 3. Nah, jika sudah, tadi kan kita naruh temperatur di database. Kemudian buat naruh temperaturnya ini di indeks array ke 1. Karena ID terletak di indeks ke 0, temperatur 1, humidity 2, tanggal 3. Karena dalam array sendiri, indeks itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi temperatur ada di indeks ke 1. Maka kita akan mengambil data temperatur. Di sini kita ketikkan 1 aja benar-benar. Oke, jika sudah, kita panggil localhost slash IoT code 3 slash graph. Oke, jika sudah, maka temperaturnya adalah 27. Nah, ini merupakan tanggal yang sekarang dan juga jam yang sekarang. Karena tadi kita ngasih datanya itu float, maka di sini juga sudah di float. Supaya nanti keluarnya kayak pecahan gitu. Dia naik ya, 27 ke 27,6. Oke, ini yang temperatur udah. Kemudian kita masuk ke humidity-nya. Sebenarnya sama sih, codingannya sama kayak gini. Kita Ctrl Alt, kemudian di copy aja. Kita buat file baru. Oh, ini aja di ganti index underscore t. Oke, kalau udah kita konfigurasi dikit.
Ada yang diganti beberapa sih, paling cuma nama doang. Nah ini nanti ya, web server data underscore humidity. Nah ini buat koneksi ke eh, nanti live servernya, yang buat ngambil datanya itu sendiri. Kemudian kita ganti namanya jadi humidity chart. Dan di bagian sini juga diganti humidity. Terus bagian sini juga humidity. Oke, humidity pakai persen ya. Jadi kita ganti C-nya dengan persen. Oke, kalau udah di save. Dan juga buat ngambil datanya kita ambil dari live server, kita copy, paste, kemudian diganti namanya dengan nama live server data underscore humidity. Ini buat ngambil datanya dari database. Jadi konsepnya itu diambil dari database, kemudian ditarik ke file PHP-nya ini sendiri. Apa yang perlu diubah? Nah, yang perlu diubah itu pada bagian Y. Y-nya kita ganti pada indeks kedua. Karena apa namanya, humidity ini terletak pada array indeks kedua. Oh ya, buat yang tadi, yang X ini ternyata dia buat nampilin jam, waktu ya. Jadi ketika kita ganti, di sini kan tadi kita naruh database-nya itu waktu di indeks ke, atau tanggal di indeks ke ketiga. Jadi di sini juga diganti ketiga ya. Dan juga Y-nya ini buat data humidity. Jadi kalau udah kita save aja, terus kita panggil di sini. Nah, di sini akan muncul real-time graphic sensor dari humidity, yaitu 81. Untuk temperatur 27,6, kita samakan dengan di database 27,6, humidity 81. Oke, itu sudah sama. Kemudian kita cocokkan juga dengan di Arduino IDE, apakah juga sama. Di sini ada humidity 81%, kemudian temperatur 27,6. Oke, jika sudah berhasil, maka sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.